Melanglang menari membawa lembar tinta emas, menepis kerikil demi gema kalam ilahi, menuju Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional e-Economics tahun 2022, terimalah pesan suci dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, izinkan kami dari tim Universitas Brawijaya yang berisi Muhammad Haidar Hafiz, Amrita Putri Wijaya, beserta Yosi Widya Putri untuk dapat mempresentasikan hasil inovasi kami untuk negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Kasus COVID-19 yang meningkat pada tahun 2021 dan belum selesai hingga saat ini menjadi salah satu latar belakang gagasan kami. Bahkan pada tanggal 28 Juni 2021, kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan angka kematian sebesar 57.561 jiwa. Hal tersebut membuat pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan baru berupa PSBB, social distancing, dan juga new normal. Adanya COVID-19 di Indonesia menyebabkan kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kontraksi ekonomi pada tahun 2020 terjadi pada kuartal kedua dan juga kuartal ketiga. Kuartal kedua menunjukkan minus 5,32%, sedangkan pada kuartal ketiga menunjukkan 3,49%. Hal tersebut membuat banyak UMKM mengalami gulung tikar dan juga pemutusan hubungan kerja. BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan sebanyak 9,77 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja. Tentu saja hal tersebut menjadikan peningkatan terhadap pengangguran yang ada di Indonesia. Peningkatan angka pengangguran di Indonesia menyebabkan masyarakat berkeinginan mendapatkan dana secara cepat. Hal tersebut menjadi potensi adanya pinjaman online di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, per Oktober 2021 sebanyak 249.938 juta dana telah tersalurkan ke masyarakat. Hal tersebut tentu saja berdampak positif dan juga negatif kepada masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ada yaitu peningkatan adanya pinjaman online ilegal yang ada di masyarakat. Terdapat 19.711 pengaduan akibat adanya kejahatan pinjaman online yang terjadi di masyarakat. Tentu saja hal tersebut perlu diatasi dengan adanya solusi-solusi yang ditawarkan. Gagasan kami sangat berpotensi untuk dapat diwujudkan. Potensi yang pertama yaitu mengingat pada kuartal kedua tahun 2020, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 196,7 juta jiwa yang berarti 73,7% masyarakat Indonesia telah sanggup memakai internet. Adapun jumlah tersebut meningkat sebanyak 25,5 juta jiwa dari tahun sebelumnya. Potensi yang kedua yaitu Indonesia sebagai negara dengan tingkat populasi muslim terbesar di dunia, sebanyak 229 juta jiwa dengan persentase 87,2%. Hal tersebut dapat bermanfaat untuk meningkatkan potensi filantropi ekonomi Islam melalui ZISWAP untuk membantu para UMKM dan pengangguran di masa pandemi COVID-19 dalam mendapatkan bantuan pendanaan agar terhindar dari kejahatan pinjaman online. Lalu, bagaimana memaksimalkan potensi dan menjawab permasalahan tersebut? Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan berbagai permasalahan maupun potensi yang ada, kami sebagai inovator muda membuat suatu inovasi dan gagasan terbarukan, yaitu Amankes. Amankes adalah suatu inovasi berbasis web dan mobile dalam mengurangi korban kejahatan pinjaman online berdasarkan filantropi ekonomi Islam. Nantinya di dalam aplikasi ini terdapat 5 fitur utama, yaitu Aman Zakat, Aman Wakaf, Aman Sodako, UMKM Shop, beserta Job Search. Setiap fitur akan mendorong perekonomian nasional dengan mengintegrasikan mengurangi kejahatan pinjaman online di masa pandemi maupun pasca pandemi nantinya. Dewan juri yang kami hormati, dalam pengembangannya terdapat 5 fitur tersendiri. Namun fitur pertamanya adalah Amankes Zakat. Di dalam fitur Amankes Zakat ini, nantinya para masyarakat akan lebih mudah untuk berzakat melalui zakat wajib dan zakat mal. Nah, nantinya dana tersebut yang didapatkan dari dana masyarakat melalui zakat wajib dan zakat mal akan disebarluaskan kepada para pengangguran maupun para UMKM yang gulung tikar di masa pandemi kali ini. Tujuannya agar nantinya para UMKM yang gulung tikar maupun pengangguran di masa pandemi ini tidak lagi kesusahan untuk mendapatkan pendanaan. Alhasil,
ia tidak akan mendapatkan kejahatan pinjaman online lagi nantinya. Yang ketiga adalah subfiturnya yaitu search mustahik, yang nantinya bertujuan agar para donatur lebih mudah mengetahui para pengangguran maupun UMKM yang gulung tikar untuk mendapatkan pendanaan melalui dana zakat melalui aplikasi kali ini. Dewan juri yang kami hormati, adapun fitur kedua adalah Aman Cash Wakaf. Pada fitur Aman Cash Wakaf ini nantinya bakal berfungsi untuk membantu pembangunan infrastruktur ekonomi yang tersendat selama masa pandemi kali ini. Adanya fitur ini diharapkan akan berdampak baik pada peningkatan perekonomian di suatu wilayah, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan suatu infrastruktur ekonomi. Alhasil, perekonomian di suatu wilayah tersebut akan naik dan masyarakat tidak perlu lagi untuk mengajukan pinjaman kepada pinjaman online karena buruknya infrastruktur ekonomi di wilayah tersebut. Adapun sistem pengimplementasiannya, para tokoh masyarakat di daerah tertinggal tersebut dapat mendaftarkan infrastruktur yang perlu dibangun melalui aplikasi Aman Cash Wakaf ini. Dan di lain sisi nantinya para masyarakat yang mempunyai dana lebih dapat mencari tempat-tempat yang notabene membutuhkan pendanaan untuk pembangunan suatu infrastruktur ekonomi di masa pandemi maupun pasca pandemi nantinya. Fitur ketiga adalah Aman Cash Sodako. Harapannya dengan adanya fitur ini nantinya para masyarakat yang notabene membutuhkan pendanaan dari dana sodako, baik itu para UMKM yang gulung tikar, pengangguran, bahkan korban kejahatan pinjaman online dapat mengajukan pendanaan dari aplikasi Aman Cash ini. Harapannya dengan itu terdapat peningkatan kesejahteraan dan juga penurunan indeks kejahatan pinjaman online nantinya. Fitur keempat adalah UMKM Shop. Pada fitur ini adalah suatu fitur yang mana bakal membantu para UMKM, khususnya para UMKM yang gulung tikar maupun yang mendapatkan kejahatan pinjaman online selama masa pandemi ini untuk memasarkan produk dan jasanya melalui aplikasi Aman Cash kali ini. Harapannya nantinya para UMKM dapat meningkatkan keuntungannya dan dapat mengurangi kejahatan pinjaman online untuk para UMKM itu sendiri di masa pandemi maupun pasca pandemi nantinya. Fitur terakhir adalah fitur Aman Cash Job Search. Walaupun fitur minor, nantinya fitur ini terdapat suatu manfaat tersendiri bagi para penggunanya. Fitur ini nantinya dapat membantu para pengangguran maupun korban PHK maupun korban kejahatan pinjaman online untuk mendapatkan pekerjaan terbaru di masa pandemi kali ini maupun pasca pandemi. Dalam implementasiannya Dewan Juri yang terhormat, pada fitur ini, para masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat menemukan suatu informasi mengenai lowongan pekerjaan yang notabene itu halal dan terhindar dari unsur keharaman. Adanya fitur ini juga bakal berdampak pada penurunan angka pengangguran di masa pandemi maupun pasca pandemi dan dapat memulihkan ekonomi nasional dan juga pastinya dapat menurunkan indeks kejahatan pinjaman online dikarenakan masyarakat bakal lebih sejahtera dengan menemukan pekerjaan terbaru di masa pandemi maupun pasca pandemi nantinya. Dengan segala fitur yang ada di Aman Cash, kami berupaya untuk membawa inovasi sebagai alat perbaikan serta pengembangan perekonomian nasional dengan memanfaatkan potensi yang ada baik dari segi kemajuan teknologi hingga jumlah tingginya angka pinjaman online ilegal. Aman Cash diusulkan sebagai aplikasi pinjaman online yang diharapkan mampu untuk melindungi masyarakat dari pinjaman online ilegal yang ada. Dengan berkurangnya korban pinjaman online, maka akan lebih banyak keluarga yang terselamatkan dari permasalahan hutang sehingga dapat menaikkan kesejahteraan ekonomi secara mikro. Apabila dampak ini dapat berlangsung dalam cakupan yang besar, maka perekonomian makro akan turut meningkat. Di samping itu, Aman Cash juga membantu masyarakat untuk mendapatkan dana secara aman melalui pengoptimalan potensi siswa nasional yang ditawarkan. Dengan segala manfaat tersebut, kami mengharapkan terwujudnya arah perkembangan yang semakin dekat dengan suksesnya Sustainable Development Goals yang ditargetkan akan terlaksana pada tahun 2030, khususnya di Indonesia. Dengan terminimalisasinya permasalahan perekonomian rumah tangga, kami berharap dapat membantu dalam menghapuskan kemiskinan serta membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Jalan-jalan ke Taman Mini, melihat ikan hiu makan stroberi. Terima kasih Dewan Juri yang kami hormati. Izinkan kami dari tim Universitas Brawijaya untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman Cash, make economy great again.